Nisha Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Orang mungkin menyukai lukisan karena keindahannya dapat membawa ketenangan, kebahagiaan, atau sebuah ide. Namun ada beberapa lukisan di dunia ini yang malah membawa malapetaka bagi siapapun yang memilikinya. Banyak laporan kebakaran, suasana mencekam, bahkan kematian yang diakibatkan oleh beberapa lukisan yang terkenal. Tentu saja, rumor seram ini didasari oleh kejadian buruk di balik lukisan tersebut. Dan berikut Nisha Story rangkum 10 lukisan terseram dan kejadian-kejadian aneh di baliknya. Yang pertama ada The Crying Boy. The Crying Boy adalah gambar sebuah lukisan anak laki-laki yang sedang menangis, dilukis oleh seorang seniman Italia bernama Bruno Amadio. Diyakini bahwa anak dalam lukisan ini adalah Don Bonillo, seorang yatim piatu yang diadopsi oleh sang pelukis. Namun anak yang bisu itu diyakini membawa kutukan, karena sempat melihat kematian orang tuanya dalam kebakaran rumah yang terjadi pada Perang Dunia II dan dia tidak melakukan apa-apa. Dilansir dari The Sun, sebuah rumah di Rotherham, South Yorkshire hangus terbakar setelah memajang lukisan yang dinamakan The Crying Boy ini. Hal anehnya ialah lukisan tersebut tetap tergantung pada tempatnya dan sama sekali tidak mengalami kerusakan meski rumah itu terbakar. Tercatat puluhan kasus kebakaran rumah terjadi karena memajang lukisan ini. Namun, sama seperti kasus yang semula, lagi-lagi lukisan itu tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Beberapa paranormal menyebut hal itu terjadi dikarenakan lukisan yang sudah diproduksi secara massal itu sudah diisi oleh jiwa sang anak. Kepercayaan itu ternyata diamini oleh banyak warga Inggris yang kemudian melakukan pembakaran massal lukisan tersebut. Hal ini dianggap bisa membuang kutukan dari lukisan itu. Meski demikian, karena sudah terlanjur diproduksi secara massal, lukisan The Crying Boy itu pun kini sudah tersebar luas di seluruh dunia. The Hand Raises Him. The Hand Raises Him adalah lukisan karya William Stoneham pada tahun 1972. Lukisan ini kontroversi karena dikatakan berhantu oleh beberapa orang yang pernah memilikinya. Pada tahun 2000, seorang wanita dari California bernama Lucy menemukan sebuah lukisan yang ditinggalkan di dekat sebuah brewhouse tua dan membawanya pulang. Banyak kejanggalan setelah lukisan itu dipajang di rumahnya. Putrinya yang berusia 4 tahun mengeluhkan bahwa lukisan itu bergerak di malam hari. Kadang juga dia bermimpi ada di dalam lukisan itu dan menjadi sosok bocah yang ada di dalamnya. Karena putrinya menjadi rewel akibat berturut-turut mimpi buruk, Lucy pun terpaksa melelangnya di eBay. Dia sempat menceritakan kejadian aneh di rumahnya gara-gara lukisan itu. Dan nampaknya malah menarik perhatian netizen. Setelah lukisan itu terdaftar di eBay, banyak orang yang melaporkan kejanggalan hanya dari melihat fotonya saja. Ada yang mengaku pingsan, ada juga yang bilang mengalami perasaan tercekik. Bahkan, ada yang mengaku bahwa gambar itu apabila dilihat dari komputer tertentu miliknya, akan terlihat sepenuhnya berbeda dari gambar aslinya. Saat para calon pembeli menunjukkan foto lukisan itu kepada anak-anak mereka, mereka juga mengalami mimpi buruk di malam harinya, persis yang dialami putrinya Lucy. Banyak penawar berlomba-lomba untuk mendapatkan lukisan itu. Sebelum akhirnya, seorang pemilik galeri di Michigan, Kim Smith, membeli karya seni itu seharga $1.025. Kim Smith mengakui pasca membeli lukisan itu, emailnya mulai dipenuhi dengan banyak pertanyaan yang penasaran. Apakah Kim mengalami kejadian supranatural yang serupa atau tidak? The Dead Mother. The Dead Mother menggambarkan seorang anak perempuan yang sedang berdiri membelakangi sosok wanita yang sedang berbaring sambil menutupi kedua telinganya. Lukisan ini dibuat oleh pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Edvard Munch. Dan sekarang lukisan tersebut berada di Museum Kunsthalle Bremen, Jerman. Diduga lukisan ini merupakan hasil curahan hati Edvard yang hampir gila karena asuhan ayah tirinya yang seorang fanatik agama tetapi kejam.
Ditambah lagi ketika sang ibu dan saudara perempuannya meninggal karena TBC saat Edvard berusia 5 tahun. Cerita yang diungkapkan oleh banyak orang yang memiliki lukisan ini, sosok anak kecil dalam lukisan tersebut bisa bergerak. Konon saat seseorang menatap matanya, bola mata anak tersebut akan mengikuti. Cerita lainnya adalah kejadian metafisika saat terdengar suara-suara dari lukisan, posisi selimut yang berubah hingga gadis kecil dalam lukisan tersebut kerap menghilang di malam hari. Judith Beheading Holofernes. Salah satu lukisan paling mengerikan adalah lukisan berjudul Judith Beheading Holofernes karya Caravaggio. Lukisan ini diperkirakan lahir di Roma antara tahun 1604 dan 1605. Caravaggio memang terkenal dengan karya-karyanya yang kerap menggambarkan emosi manusia dengan detail dan pencahayaan yang dramatis. Lukisan ini nilainya ditaksir mencapai 120 juta euro dan menjadi salah satu penemuan besar dalam sejarah seni. Lukisan yang terlihat sadis ini mengisahkan bangsa Israel yang saat itu diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Holofernes. Demi menyelamatkan bangsanya, Judith melakukan pertemuan dengan Holofernes dan sengaja membuatnya mabuk. Setelah itu, Judith memenggal kepalanya dengan pisau. Judith merupakan karakter janda yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ia adalah sosok perempuan yang menyelamatkan bangsa Israel. Menurut cerita, banyak anak-anak yang malamnya langsung bermimpi buruk setelah melihat lukisan ini di museum. Mad Cat. Pada tahun 1806, seniman Heinrich Fasli membuat lukisan dengan judul Mad Cat. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita berbaju putih dengan background hitam. Sosok ini terlihat sedang melihat ke arah penonton. Secara kasat mata, lukisan ini sangatlah indah dan sosok Cat sangat cantik. Namun jika diamati lebih dalam, kamu akan tahu bahwa sosok dalam lukisan ini terlihat aneh dan tidak normal. Misalnya saja, di bagian mata dari sosok Cat terlihat berbeda dan tidak melihat ke arah yang sama. Head of Medusa. Medusa merupakan sosok mitologi Yunani kuno. Dulunya digambarkan sebagai seorang wanita cantik, namun karena kesuciannya dinodai oleh Poseidon, sehingga Medusa dikutuk oleh Athena sebagai sosok berambut ular. Karena menjadi sosok yang sangat khas, sehingga banyak seniman yang tertarik untuk membuat karya seni tentang sosok Medusa. Salah satunya adalah Peter Paul Rubens. Pada tahun 1618, dirinya membuat lukisan yang menampilkan kepala Medusa terpisah dari tubuh dan tatapan tajam penuh dengan ular di kepalanya. Karya seni ini akan memberikan kesan ngeri pada orang yang melihatnya. Lucifer. Lucifer merupakan nama yang berteman dekat dengan iblis dan setan. Hal ini membuat Lucifer penuh dengan citra negatif dan cenderung digambarkan sebagai sosok yang sesat. Salah satu karya seni tentang Lucifer dibuat oleh Franz von Stuck. Dalam karya satu ini, Lucifer digambarkan sebagai sosok yang penuh dengan rasa amarah dan kebencian. Jika kamu melihat sosok ini, maka kamu akan merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran amarah Lucifer. Oi Huilen. Di ruangan bernama The Sugar Baron, Hotel Tugu Malang, Jawa Timur, lukisan Oi Huilen masih dipajang hingga sekarang. Tidak diketahui siapa pelukisnya, namun lukisan ini sudah tua. Dalam lukisan ini, Oi Huilen tampak berdiri di depan cermin besar dengan rambut yang dibiarkan terurai sampai di bawah pantat. Ia mengenakan gaun dari kain yang terlihat mahal. Lukisan Oi Huilen disebut-sebut menjadi salah satu lukisan yang menyeramkan. Saat dipandang, lukisan ini memang terlihat hidup. Lukisan ini diyakini bisa menghantui siapapun. Arwah Oi Huilen dipercaya masih ada di dalam lukisannya. Oi Huilen adalah anak seorang konglomerat Cina asal Semarang, Jawa Tengah, Oi Tiong Ham. Oi Huilen lahir di Semarang pada 2 Desember 1889. Saturn Devouring His Son. Lukisan ini adalah buah karya seniman Spanyol terkenal Francisco Goya dan dianggap sebagai salah satu lukisan terbesar abad 19. Dalam lukisan tersebut, Goya menggambarkan seorang pria telanjang dengan rambut acak-acakan dan mata terbelalak sedang memakan kepala anaknya.
Terinspirasi dari mitos Romawi bahwa Titan Saturnus yang merupakan dewa waktu, percaya bahwa putranya sendiri akan menjatuhkan tahtanya seperti yang dia lakukan kepada sang ayah Kellius. Untuk mencegah hal itu terjadi, Saturnus memakan setiap putranya beberapa saat setelah lahir. Menurut legenda, istrinya menyembunyikan putra keenam yaitu Jupiter yang akhirnya menggantikan tahta Saturnus. Dari ke-14 lukisan tersebut, lukisan berjudul Saturn Devouring His Son tetap menjadi salah satu yang paling tak terlupakan. Goya, yang menderita depresi sejak usia 46 tahun, membuat mural ini dan melukisnya langsung di dinding rumahnya. Kumpulan 14 lukisan ini seharusnya tidak untuk konsumsi publik, karena mencerminkan perjuangannya dengan depresi dan masa-masa sulitnya di Spanyol. Dia tidak menyebutkan satu pun dari 14 karyanya itu, dan akhirnya lukisan-lukisan itu dipindahkan dari dinding ke kanvas setelah hampir 50 tahun sejak pertama kali dilukis. Dan yang terakhir adalah The Anguishman. Pernahkah kamu mendengar tentang The Anguishman, lukisan horor yang terbuat dari darah pembuatnya? Tak lama setelah karyanya selesai, si pelukis akhirnya bunuh diri. Lukisan ini menggambarkan seorang pria dengan kulit berwarna merah serta mulut yang terbuka dan kedua bola matanya tidak ada. Lukisan ini dimiliki oleh seorang warga Inggris bernama Sean Robinson dan menjadi salah satu barang paling berhantu di dunia bersama dengan boneka Annabelle. Sean mendapatkan lukisan itu dari neneknya. Pada awalnya nenek Sean tidak tahu jika lukisan tersebut berhantu. Namun, selama lukisan tersebut dipajang di rumahnya, ia kerap mendengar suara tangisan dari lukisan The Anguishman tersebut di malam hari. Selain itu, sang nenek juga kerap merasakan gangguan dari sosok yang diduga merupakan sosok yang ada di dalam lukisan itu. Hingga akhirnya, si nenek menyimpan lukisan itu di ruang loteng yang tak terurus. Sean Robinson awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis yang diceritakan neneknya tentang lukisan tersebut. Namun, semuanya berubah setelah ia mengalaminya sendiri. Pada 2010 saat Sean memajang lukisan tersebut di salah satu kamarnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Sejak saat itu, Sean dan keluarganya mulai mengalami aktivitas aneh di sekitar rumah, seperti melihat sosok bayangan seorang pria dan mendengar suara bisikan atau suara tangisan. Insiden lebih lanjut terjadi beberapa minggu kemudian menghantui setiap anggota keluarga. Pada malam hari, Sean terbangun dan melihat sosok gelap tanpa wajah berdiri di kamar tidurnya. Sedangkan sang istri pernah mengalami kejadian di mana ia menemukan orang asing berbaring di tempat tidur di sebelahnya. Akhirnya, Sean pun memutuskan untuk menyimpan lukisan tersebut di ruang bawah tanah. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.